screen sharing-nya dong. Oh iya dong. Mungkin dari host bisa membuka ininya. Intan. Oh ya, Iya, sudah maaf, dokter. Cep. Soalnya putus-putus di saya. Oke. Sudah terlihat ya. Sudah dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, ya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Waduh, ini ada apa ini? Oke. Untuk melanjutkan topik kuliah kali ini tentang farmakoterapi sistem urogenitalia. Oke, lagi-lagi ini adalah topik baru ya. Belum pernah ada di kakak kelas kalian. Dan dikasih jadwal komplit ya, ada kuliah, praktikum, dan responsif. Tapi kita akan lihat nanti. Ya. Sebenarnya saya cukup bingung juga ketika saya melihat SKDI yang menjadi keterampilan kalian harus menuntaskan ya suatu kasus di sistem urogenitalia itu hanya ada beberapa saja ya. Yang pertama ISK atau UTI, kemudian STD-nya itu sexual transmitted disease-nya adalah gonorrhea, dan yang terakhir sebenarnya ini adalah kompetensi 2 kalau di SKDI lama. Kemudian naik menjadi 3A di SKDI yang masih draft yang 2019. Tapi nggak apa-apa, meskipun kalian nggak wajib ya untuk menuntaskan pasien BPH, minimal kalian tahu nanti ketika dapat pasien habis dirawat oleh spesialis uro, kemudian Bu kontrolnya ke dokter umum aja nggak apa-apa. Nah, itu supaya kalian tahu juga obat-obatnya yang dipakai apa. Oke, insya Allah ini nggak lama karena apa? Karena kalau tentang UTI, ini kita membahas apa yuk? Obatnya. Antibiotik, dokter. Antibiotik dok. Sudah berapa kali kalian kuliah antibiotik? Ada di Respi, ada di yang mana lagi ya? Di GES. Mungkin kalau ada tropik infeksi ada nggak sih? Kuliah infeksi. Itu mungkin juga membahas tentang antibiotik. Jadi intinya kalau di ISK, di UTI, kita memilih antibiotik berdasarkan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama adalah gimana kemampuan antibiotik itu melawan suatu patogen tertentu yang menyerang dari sistem urinary tract ya. Kemudian bagaimana status dia ya, apakah antibiotik itu sudah resisten atau belum dan berapa persentasenya dia resisten. Kita cari yang minimum ya. Kemudian kita juga melihat dari sisi farmakokinetik dan farmakodinamiknya, seperti apa obat ini. Kita harus cari yang seoptimal mungkin yang cocok untuk pasien ini. Dan terakhir adalah pasien ini tolerable, ya, bisa dipakai ke pasien itu, dan ada evidence base-nya yang bagus tentang clinical efficacy-nya. Oke. Sebenarnya cukup mudah sih, kita tinggal melihat saja protap-protap yang sudah diterbitkan oleh berbagai macam berbagai macam organisasi, berbagai macam konsorsium, kolegium ya. Itu kan pastinya sudah berbasis evidence base. Tinggal yang faktor-faktor yang lain mungkin ya, pasien karakteristik, kemudian apakah produk itu ada atau enggak, kemudian berapa harganya. Nah, ini malah ini yang kemudian penting kalau kita nanti ada sudah berpraktek ya. Kalau misalkan yang atas ini itu sudah otomatis kita ikuti saja guideline beres ya.
Oke, masuk ke yang pertama. Antibiotik pertama quinolone, ya. Quinolone sudah sering kita bahas juga di respirasi ada juga, di GES juga dipakai, ya. Ini terdapat beberapa generasi, ya. Bahkan yang terbaru itu sudah 4 generasi, ya. Generasi pertama yang obat-obatan lama itu terdiri dari nalidixic acid dan dipemidic acid. Ini masih ada sampai sekarang. Ya. Contoh mereknya, kalau yang dipemidic ini saya tahunya Urinter. Ya. Ini dosisnya sekian, kemudian bioaf-nya sekian, protein bindingnya sangat kecil sekali ya kalau dipemidic acid 15%. Artinya apa? Kalau protein bindingnya sedikit, kecil, artinya dia tidak melekat pada protein yang harusnya membawa dia ke sel target organ. Misalkan albumin atau apa satunya itu. Nah, artinya efikasinya bisa dibilang juga cukup meragukan ya. Ditambah dengan bioaf-nya juga rendah, 70%. Ya. Cuman metabolismenya bagus. Jadi dia cukup awet ya di dalam tubuh. Ya, ini jadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam memilih obat. Kemudian second generation-nya yang seperti kita kenal ada norfloxacin, ofloxacin, dan ciprofloxacin. Cipro ini yang paling sering dan paling banyak yang kita pakai. Ya. Bioaf-nya sekian, yang 500 mg 70-80, protein binding sekian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini kalau yang dalam referensi saya yang saya pakai ini adalah levofloxacin yang sudah generasi ketiga. Ya, ini dosisnya sekian, bioaf-nya 99%, ya, sangat besar sekali. Jadi absorpsinya sangat bagus ya. Kita ngasih 500, yang masuk ke dalam tubuh juga nggak jauh dari 400 mg ya, lebih. Yang paling tinggi T setengahnya itu juga levlo dan prulifloxacin, tapi ini tidak ada ya di Indonesia. Yang ada levlo ini ya. Jadi pemakaiannya cukup 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Oke, nah seperti kita ketahui bahwasanya quinolone ini sudah tergambar terjelas di sini ya. Itu sebenarnya masuk ke kirase inhibitor. Ya. Sudah saya garis merah, tinggal ditambahkan aja di sini fluoroquinolone. Ya. Dan dia sifatnya bakterisidal dan termasuk antibiotik yang concentration dependent. Apa artinya concentration dependent? Ada yang tahu? Dosisnya Kak Dok. Ya, gimana dosisnya? Efektifnya ketika pada dosis tertentu. Ya semua obat mungkin efektifnya pada dosis tertentu. Gimana? Ya jadi Dok. Jadi konsentrasi dependent artinya tergantung konsentrasi, dia akan semakin poten jika konsentrasinya itu terus ditambah. Ya. Dia akan semakin mempengaruhi DNA kirase jika semakin banyak konsentrasinya di dalam sel bakteri ini. Ya. Dia akan memberikan efek. Oke. Nanti beda sama antibiotik yang sifatnya time dependent. Ya. Nanti ada contohnya. Oke, dari sini mungkin sudah jelas. Dia kerjanya di sini, akhirnya dia tidak terbentuk RNA, bahkan tidak terjadi sintesis protein, dan bakterinya mati. Ya. Nah, ini adverse effect-nya, efek sampingnya paling sering ya ini, nausea, vomiting ini hampir sering kali terjadi. Apalagi pada kalau kita mengasihnya dalam bentuk injeksi. Ya. Ini jadi problem kalau misalkan pasien datang
terutama kasus-kasus ini ya, kasus ISK maupun kasus DIGES itu pasti hampir pasti disertai dengan nausea vomiting. Nah, ini jadi pertimbangan kalau kita mau pakai ini. Ya. Tapi kalau pasiennya ternyata nggak ada keluhan itu, hanya anyang-anyangan saja, ya itu bisa lah pakai ini. Ya. Tapi kalau sudah ISK-nya sudah agak nemen tuh pasti ada nausea dan vomiting. Untuk itu kita hindari kalau misalkan terjadi itu. Kemudian neurological disturbance karena ada inhibisi cardiovascular effect itu bisa terlihat dari KPI interval, dan ini juga walaupun jarang dibicarakan ya, tapi ternyata di literatur banyak terjadi ya, fluoroquinolone induced tendinopathy. Jadi penggunaan quinolone itu bisa memicu terjadinya ruptur tendon loh. Ya. Terutama tendon yang paling sering adalah tendon Achilles. Silakan nanti dilihat di literatur. Nah, ada kemudian mungkin kalian sering dengar ya, Cipro ini nggak boleh pada siapa? Nggak boleh pada pasien apa? Ibu hamil. Oke, ibu hamil. Oke, ibu hamil iyalah pasti ya, benar-benar. Terus lainnya lagi? Gagal ginjal, Dok. Ya. Kalau dari sisi usia ada nggak larangan atau peringatan? Nggak ada ya? Kalau kalian belum pernah dengar ya berarti ya bagus lah. Tapi kalau dulu saya sering diperingatkan oleh senior itu jangan dipakai pada pasien ya usia di bawah 12, di bawah 11 ya. Tapi setelah di cross check lagi di literatur ternyata itu tidak seberapa berpengaruh ya. Jadi pada pasien-pasien kecil pun ciprofloxacin bisa tetap diberikan. Cuman kan ciprofloxacin ini tergantung ya. Kalau dia dalam bentuk injeksi ya pastinya bisa diberikan ya, karena kan nggak akan ada efek penolakan lah dari si anak kecil itu. Biasanya anak-anak itu kan menolak pemberian obat itu kan karena rasa dari obat itu. Nah, Cipro ini termasuk sediaannya hanya ada yang tablet ya, dan itu pun cukup pahit ya. Tidak ada yang dalam sediaan sirup. Baik Cipro, baik Levo, baik yang lain. Tapi tetap bisa diberikan pada anak-anak. Cuman lebih baik kita waspada terhadap efek samping yang bisa timbul. Ya. Kalau dulu gosipnya efek sampingnya itu mengganggu pertumbuhan. Tetap kita berikan saja pada kondisi-kondisi yang benar-benar butuh banget fluoroquinolone. Selama masih bisa pakai yang lain, misalkan nanti kan ada ini beta-lactam. Beta-lactam itu kan ada yang bentuk sirup, ya udah pakai itu aja. Jadi sesuaikan dengan usia. Nah, kemudian yang antibiotik kedua adalah Kotri. Ini gabungan trimethoprim dan sulfamethoxazole ya. Bioaktifnya cukup bagus. 590 ya. Kemudian protein bindingnya 6545 dan lain sebagainya. P setengahnya 10 12 10 12 sama. Artinya cukup pemberian 2 kali sehari. Nah, ini sifatnya dia inhibit folat sintesis ya, di sini sudah jelas, dan asam folat itu digunakan sebagai bentuk replikasi DNA. Dan dia sifatnya bakteriosidal, dia juga termasuk concentration dependent. Semakin banyak sulfotrimoxazole yang masuk, itu semakin bagus, semakin memberikan efek membunuh bakteri yang besar. Ini efek
sampingnya kelainan hematologis, kemudian drug fever, jadi demam yang timbulkan karena minum obat, kemudian hipokalemi dan gatal-gatal. Drug interaksinya ini, jadi kalau digunakan dengan spironolakton, dia tentu saja akan memicu hiperkalemi, digunakan dengan siklosporin akan memicu kelainan ginjal, digunakan dengan pirimetamin tadi bisa menimbulkan kelainan hematologis. Hampir semua obat yang ekskresinya di urin tentu saja akan berpengaruh terhadap pertimbangan kita ketika pasien itu menderita renal failure. Ya. Nah ini yang berikutnya adalah beta lactam. Ini masih salah ya, belum tak edit. Beta lactam ini apa namanya? Sudah sering kita kenal ya, mulai dari amoxicillin, cephalosporin itu semua adalah beta lactam, penicillin ya. Itu obat yang sehari-hari ada di dekat kita dan pasti ada di semua sistem. Ini sifatnya adalah inhibit cell wall synthesis ya di sini. Sifatnya gradual dan dia time dependent. Nah, ini yang membedakan dengan obat yang lain tadi. Time dependent artinya semakin lama dia nongkrong di sini ya, itu semakin bisa memberikan efek bakterisidal, membunuh bakteri itu ya. Jadi berapapun dosisnya ditambah, tapi kalau misalkan dia cepat hilang ya, itu tidak akan memberikan efek. Yang dia perlukan adalah lamanya dia terikat dengan sel target ya. Time dependent. Ya ini data-data. Oh ini sudah beda lagi, nitrofurantoin. Nitrofurantoin ini saya belum pernah nemukan, cuman ini jadi guideline juga di PABDI dan lain sebagainya. Nah ini bisa jadi jarang ditemukan karena memang harganya yang cukup mahal. Dan ini parameter dari farmakokinetik si nitrofurantoin ya. Bisa dibaca sendiri dan dipelajari nanti. Ini kalau kalian mau baca ini kayaknya nggak usah juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian ketahui nanti adalah ADME-nya aja, nggak apa-apa. Ini khusus mungkin untuk farmasi dalam rangka dia menghitung takaran obat yang pas, ya. Menetapkan regimen terapi. Kemudian farmakodinamik dari nitrofurantoin ini adalah di mana ini? Ayo. Di tabel ini nggak ada, nanti kalian coba sendiri ya. Jadi dia inhibit DNA dan protein sintesis. Dia bisa bekerja di sini, ya, dan bisa bekerja di sini. Dan dia concentration dependent, jadi semakin besar konsentrasinya di dalam sel target, ya, dia akan memberikan efek yang lebih poten. Sifatnya bisa bakteriostatik, dan bakterisidal tergantung dari dosis. Ya. Ketika dosisnya rendah, dia bakteriostatik, dia hanya menghambat pertumbuhan bakteri, dan ketika dosisnya ditingkatkan, dia akan menjadi bakterisidal. Oke, ini kayaknya belum tak ganti juga ya. Nanti coba saya cross-check lagi sebelum saya berikan ke kalian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah fosfomisin. Fosfomisin ini saya coba browsing ternyata ada di Indonesia dan adanya dalam bentuk apa? Saset. Ya. Dan satu saset itu harganya ratusan ribu. Ya. Sehingga ini juga termasuk yang obat yang jarang digunakan. Ya. Ini bioap-nya, farmakokinetiknya, T setengahnya sekian, ya 2,5 jam sampai 7,3. Bioap-nya 34 sampai 41. Nah, ini fungsinya dia di inhibit cell wall synthesis.
Jadi mirip sama penisilin, ya. Kalian tambahkan nanti di slide ini. Kemudian sifatnya adalah bakterisida, membunuh bakteri, dan concentration dependent. Ya. Jadi semakin banyak konsentrasinya di interseluler atau di sekitar dari bakteri tersebut, di lingkungan bakteri tersebut, maka efek bakterisidanya semakin nyata. Nah, sekarang lanjut gonore. Gonore ini simpel sekali ya, sana. Dia dosisnya dosis tunggal. Jadi sekali pemberian pun itu sebenarnya sudah cukup dengan dosis tertentu, ya. Bukan dosis, misalkan Cefixim. Cefixim dosis sehari-harinya kan bisa 100 mg atau paling pol 200 mg untuk penanganan penyakit-penyakit respirasi seperti itu. Cuman pada urethritis gonore itu tingkatkan jadi 400 mg tapi cukup dosis tunggal. Nah, kemudian ada juga alternatif lain, ya, ini kanamisin dan ceftriaxone dalam bentuk injeksi. Itu pun dosis tunggal juga, ya. Dengan yang non gonokokus bisa dipakai ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian praktek, ya, gonore itu kan infeksi menular seksual. Terapinya kok gampang banget. Ya, kira-kira menimbulkan ini enggak ya? Masalah dilema etik nggak di diri kalian gitu. Kira-kira kalau pasien tahu ya, wah terapinya kok cuma minum 1 kali sembuh. Kira-kira dia tobat apa enggak gitu loh. Ya, ini nanti jadi PR kalian ya. Ketika kalian berhadapan dengan pasien-pasien seperti ini ya, infeksi menular seksual yang setelah kalian anamnesa adalah memang istilahnya apa ya, ada faktor yang ya dia memang sengaja ya, dia memang sengaja melakukan itu. Maka kalian harus coba berpikir gimana sih caranya kemudian tidak hanya menerapi tok ya, tapi juga tidak hanya menerapi penyakitnya aja ini, gonorenya saja, tapi juga menerapi perbuatannya tersebut ya. Tapi kalau misalkan dia tidak sengaja terkena gonore misalkan karena pasangan hidupnya seperti itu ya, itu mungkin kalian tidak perlu banyak berpikir terlalu dalam. Tapi kalau dia sengaja, coba kalian pikir gimana caranya kemudian menerapi sikapnya, ya, menerapi pola hidupnya. Kalau saya ya, ini out of the box aja. Saya akan memberikan, ya pertama saya akan memberikan obatnya tidak hanya satu, ya, tapi saya komunikasikan dengan yang lain. Kemudian dari sisi apa namanya nominal, ini biasanya saya sepakati sama klinik ya. Kalau ada pasien-pasien kayak gini, nominalnya dibesarkan. Ya, ini out of the record loh ya. Oke, lanjut. Ini azitromisin. Azitromisin tadi salah satu terapi untuk uretitis non gonokokus ya. Ini bisa didapatkan data bahwasanya BOF-nya sekian, kecil ya, dengan oral administrasi, dengan konsumsi oral, absorpsinya tidak efektif by food, artinya dia bisa diminum sebelum dan sesudah makan. Kemudian dia diekskresi di biliar, ya. Dan data yang ada hanya menunjukkan ekskresinya ada di situ saja, ya. Tidak ada kelanjutannya apakah ada ekskresi berikutnya di feses maupun di urin, ya. Kemudian ternyata terminal elimination half-life-nya sangat lama ya, 68 hours. Sehingga wajar tadi dikasih dosis tunggal. Kemudian sifatnya dia, farmakodinamiknya, ini juga nggak ada posisinya kan, kalian harus menambah. Azitromisin itu termasuk golongan apa sih? Oh, ternyata dia golongan makrolida ya. Dan makrolida itu ternyata fungsinya adalah protein, menghambat protein sintesis ya. Berarti ada di sini, ini sudah saya tambahkan.
Nah, ini sifatnya dia hanya bakteriostatik, menghambat pertumbuhan dari bakteri. Kemudian ini efek samping yang bisa ditimbulkan, ya, tentu saja efek yang paling sering ya, terutama terkait ini gastrointestinal, nausea, vomiting ya, itu hampir setiap antibiotik itu punya efek seperti ini ya, mau amox, mau metronidazole, mau ceftriaxone ya, semuanya punya efek yang sering terlihat adalah gastrointestinal. Kemudian berikutnya adalah doxycycline ya, ini sama untuk Uretitis non gonococcus. Ini juga diabsorpsi dengan baik di pencernaan. Kemudian hanya sedikit atau tidak signifikan berhubungan dengan pola makan. Jadi bisa sebelum dan bisa sesudah. Kemudian metabolisnya di liver dan gastrointestinal tract, konsentrasi di biliary duct. Ya. Ini sama kayak azithromycin tadi, tidak ada. Oh, ini ada kalau ini ya. Jadi ini first pass metabolism, pertama kali di metabolisme, kemudian beredar ke seluruh tubuh maupun ke target organ, dan terakhir dia diekskresi di urin dan feses dengan perbandingan 40-60% di urin, 30-40% di feses. Ya. Nah, ini sifatnya sama, artinya Anda harus cari dulu doxycycline itu golongan apa. Ada yang tahu? Halo, halo. Apa, Cep? Ya dok, Doxycycline termasuk golongan antibiotik apa? inhibitor lupa dok. Enggak, dia itu Ininya. punya keluarga. Nah, keluarganya itu apa? Tetrasiklin mungkin dokter. Oh iya. Ya, nanti Iya, dengan minocycline kalau salah ini. ya silakan. Nanti dicari lagi. Yang jelas posisinya akhirnya di sini ya. Menginhibisi protein sintesis. Dan sifatnya juga bakteriostatik. Ini efek samping yang timbulkan lagi-lagi GIT ya. Jadi cukup mudah untuk mengira-ngira ketika pasien kita kasih obat ini nanti bakal kayak apa, kemudian kita KIE kayak apa. Ya. Terus ini kanamisin ini sedikit sekali referensinya yang saya dapat. Ya, dia dalam bentuk injeksi saja adanya, dan eliminasinya cukup cepat juga, hanya 2,4 hours. Tapi 2,5 jam dia sudah kondisinya sudah separuh di dalam body. Dan dia ada yang tahu kanamisin di mana? Golongan apa dia? Oke, dia di sini inhibit protein sintesis. Cuman dia termasuk yang keluarga mana? Pas, ya udah buat PR aja, barangkali nanti kuis-kuisnya ya paling sekitar itu ya, kalau misalkan cuma recall aja. Nah, terakhir ya, benign prostate hyperplasia. Ini yang kemudian berbeda dengan obat-obatan yang lain ya. Kalau obat yang tadi itu sudah sering kita bicarakan, yang ini memang khusus ada di sistem urinaria ya. Benign prostate hyperplasia, sebelumnya saya tanya dulu, udah ada kuliahnya belum? Sudah dok, dan tutorial juga dok kebetulan BPH ini. Itu minggu ini? Minggu kemarin dok, minggu ketiga. Wah, ya mantap berarti. Berarti apa ini penyebab dari BPH ini? Pernah kenal static faktor sama dynamic faktor?
Nggak tahu tuh. Siapa? Audrey. Nah, ya, Gimana? statik itu yang berhubungan dengan prostatnya. Kalau yang dinamik itu yang otot. Oke. Jadi prostatnya gimana kalau statik? Maksudnya bagaimana, Dok? Ya, maksudnya statik faktor kaitannya dengan prostat. Itu gimana Iya. penjelasannya? Oh iya, seperti ya penambahan massa gitu. Oh ya, kalau di dinamik faktor, Itu berhubungan ke itunya yang LUTS-nya ini. ya gimana? Hubungannya kan sama ininya, ureternya, itu kan masuk ke kamu. Iya, Dok. Ya, maksudnya apa yang terjadi dengan saluran kencingnya? Ya mungkin dilatasi. Ya, dilatasi atau kontraksi ya. Baik, itu tadi sudah dijelaskan oleh Audrey, jadi memang benar kalau statik faktor itu ditimbulkan karena dari prostatnya itu sendiri. Jadi terjadi penambahan massa dari prostat. Ya. Dan dinamik faktor itu adalah terjadinya apa ya? Kita di hiperkontraktilitas itu dari otot-otot polos yang ada di sekitar prostat, ya, yang berkaitan dengan pengeluaran urin dari apa namanya sistem saluran kemih. Nah, kemudian ada juga istilah LUTS kan, atau Lower Urinary Tract Syndrome. Nah, itu tuh berhubungan dengan fenomena obstruktif dan iritatif. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Karena ini kaitannya dengan pemberian obatnya. Ada? Izin menjawab, Dok. Siapa ini? Saya, Dok. Oh, ya, Cepeja, Dok. ya. Ya, untuk LUTS yang obstruktif ini disebabkan oleh karena pembesaran dari kelenjar prostat itu menyumbat dari traktus urinari di uretra di bagian bawah. Nah, sehingga nanti terjadi voiding symptom atau gejala-gejala obstruksi seperti intermittent urin, kemudian juga terjadi reflux dari urari dan juga tidak lampias. Kalau iritatif? Kalau iritatif ini dari apa namanya refluxnya tadi itu mempengaruhi pada frekuensi berkemihnya gitu karena merasa tidak lampias tadi juga, Dok. Kemudian mengalami nokturia juga, Dok, dan meningkatkan resiko ISK juga, Dok. Ya. Apa yang terjadi dengan VU-nya? Dengan Tadi benar reflux, ya. Iya, Dok. Akhirnya kan tertampung di VU. Terus Iya, Dok. VU-nya pengen ngeluarin nggak? VU-nya kan dari apa namanya ureter juga kan, terus ada yang dari ginjal, Dok. Jadi storage-nya juga apa ya? Jadi ingin tapi tidak bisa keluar, Dok, karena tadi juga ada obstruksi di sana. Iya. Gitu, Dok. Ya sudah. Ya, jadi memang pada kondisi BPH itu memang diawali oleh obstruktif, ya. Akhirnya banyak kemudian saluran air kemih itu tertimbun dan akhirnya otot-otot yang dipakai untuk menguras itu, ya, itu kerjanya lebih berat, ya. Akhirnya apa terjadi kontraksi terus-menerus dan terjadi hipertrofi dari otot-otot polos, ya. Nah, kemudian itulah yang menimbulkan nantinya gejala iritatif. Ketika ada sedikit saja
Ataupun ketika ada rangsangan air kemih itu sudah bertambah sedikit saja, itu sudah memicu untuk berkemih. Ya. Akhirnya terjadi gejala-gejala yang lain, seperti inkontinensia. Oke, dan BPH drug ini ya sebenarnya hanya dua ya, hanya dua kemudian yang paling banyak digunakan, yaitu yang dua teratas ini, alpha 1 blocker dan kelima alpha redutase inhibitor ya. Dan PDE5 ini fosfodiesterase inhibitor ini juga semakin ke sini ditengarai bisa juga ya efektif untuk mengatasi BPH ya. Dan setelah penggunaan single drug itu tidak cukup, maka dilakukan terapi kombinasi. Terapi kombinasi pun itu masih melibatkan dua yang atas ini sebenarnya. Ya. Oke, kita masuk ke alpha 1 blocker dulu. Ya. Alpha 1 blocker kalau dilihat dari reseptornya ini ya, reseptornya itu ada di sekitaran prostat ya, di prostatnya juga, di otot polosnya, kemudian di ureter dan kemudian di pintunya ini. Otot detrusor dan lain sebagainya. Nah, ini dibagi ke dalam dua grup ya. Yang pertama adalah non selektif. Ini sudah obat lama sekali. Sepertinya nggak tahu masih ada apa enggak. Karena non selektif ya, alpha blocker bisa dibayangkan sendiri efeknya kemana-mana ya. Nah, kemudian berkembang berikutnya yang selektif ya. Yang selektif ini ada yang short acting dan ada yang long acting ya. Yang short acting itu terdiri dari ini, prazosin dan alfuyosin, dan long acting, doxazosin, terazosin, dan tamsulosin. Oke. Mungkin kalau ada kalian ketemu keluarga kalian ya, mungkin kakek atau Pak D atau siapa pernah cerita punya prostat ya, coba kalian cek aja itu obat-obatnya ya. Nggak jauh-jauh dari itu, terutama yang long acting. Karena apa? Karena kita ingin supaya pasien itu patuh minum obat. Kita kasih yang long acting, cukup perlu diberikan 1 kali sehari. Alpha 1 blocker itu menghambat kontraksi otot polos prostat sehingga mengurangi resistensi tonus leher, kandung kemih, dan uretra. Ya. Jadi kerjanya di mana tadi untuk menghambat apa? Faktor statik atau dinamik? Dinamik, dokter. Dinamik, oke. Kemudian alpha blocker ini diabsorpsi dengan baik di pencernaan, ya. Dan ini datanya dia yang short acting itu yang prazosin tadi 2 hingga 3 jam saja. Kemudian, nah ini yang menarik, alfuyosin. Alfuyosin yang tadi kan masuk ke short acting ya, tapi kenapa di sini half-life-nya kok tinggi? Ternyata alfuyosin yang ada di sini itu sudah didesain ya menjadi obat yang slow release ya. Jadi dia dikeluarkan dikit-dikit ya, dalam bentuk sediaan tertentu ya. Ya sama kayak vitamin C yang slow release gitu ya. Mungkin kalian pernah dengar apa itu. Ya bisa dikeluarkannya dikit-dikit ya, ke peredaran, ke sirkulasi. Sehingga kenapa kok alfuzosin ini sampai dimodifikasi menjadi slow release, karena alfuzosin ini ditengarai dia merupakan selektif alpha adrenergic yang cukup bagus efeknya ya. Jadi dia benar-benar selektif, istilahnya gitulah. Dia benar-benar selektif hanya di otot polos sekitar prostat ya. Jadi tidak merembet kemana-mana. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan minum
obat, akhirnya dibuatlah sediaan yang soluble. Contohnya urusatral. Nah, ini tamsulosin ini paling banyak dan digunakan sampai sekarang. Ini kalau di luar negeri mereknya ini, tapi kalau di Indonesia mereknya Harnal. Ya. Terus terazosin juga ya sudah mulai ditinggalkan sih ya. Mereknya Hitrin, sama dengan di Indonesia juga Hitrin. Oke, nah ini adverse effect dari si alpha 1 blocker. Tentu saja kita mengenal alpha 1 blocker itu sebagai relaksan dari otot polos, sehingga efeknya pun ya bisa menyerang otot polos di sirkulasi. Ya. Nggak jauh-jauh dari situ. Headache, asthenia, somnolent, postural hypotension, dizziness, ya. Ini semua bisa terjadi pada pemberian alpha 1 blocker. Nah, tadi alfuyosin tadi dikenal sebagai yang benar-benar selektif. Jadi harusnya efek-efek samping ini tidak muncul gitu. Jadi ada dua, alfuyosin dan alfuyosin. Kemudian 5 alpha redutase inhibitor inhibisi proses fagositosis sel epitel prostat yang kemudian menghasilkan volume prostat hingga 20. Jadi kerjanya di faktor statik ya. Oke. Nah, ini ada dua obat yang beredar ya, yaitu finasteride dan dutasteride. Finasteride bagus di absorpsi oral bioaknya sekian, terus hebat di metabolisme pertama di hepar, dan ekskresinya terbanyak lewat feses. Heart rate-nya ranging antara 3-16, rata-rata 6 jam. Ya. Adverse effect-nya erectile dysfunction, ejaculatory dysfunction, dan loss. Jadi efek sampingnya ini seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya ini kaitannya dengan bagaimana BPH itu terjadi ya. Kan dia itu ya kalian sudah tutorial, artinya tahu terjadi karena ini kan banyaknya DHT itu apa? Yaitu testosteron tuh. Nah, itu yang membentuk apa? Penambahan sel epitel di prostat ya. Dan itu juga sebenarnya berfungsi itu kan merupakan ya pecahan dari testosteron kalau nggak salah ya. Nah, kalau itu dihambat, kemudian wajar terjadi adverse effect seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua dutasteride ya, masih dutase inhibitor, dia oral juga, kemudian 99% bound to albumin, jadi dia cepat sekali bisa terbawa ke target organ. Dan 96% itu apa satu asid glikoprotein. Undergoes efektif hepatic metabolisme dan sama tadi di ekskresi di fekal, feses. Nah, kemudian ini merupakan perbandingan ya, perbandingan antara 5 alpha redutase dan alpha 1 blocker ya. Jadi dia decrease prostate, kalau yang ini ya jelas. Terus peak onset-nya. Nah, jadi kalian kalau pakai yang ini, yang 5 alpha redutase itu jangan kalian menjanjikan yang muluk-muluk ke pasien ya. Oh, habis pakai ini langsung sembuh, Pak. Langsung lancar tipisnya ya. Enggak, karena peak onset-nya itu bisa sampai 3 bulan, bahkan 6 bulan. Ya. Nah, kalau yang alpha adrenergik, yang dengan melemahkan otot polos tadi, itu efeknya lebih cepat. Ya, 1 sampai 6 minggu. Kemudian efikasinya sama, frekuensi dosingnya cukup 1 kali sehari yang ini tergantung tadi, ya, short acting atau long acting. Ya. Kemudian decrease prostate specific antigen, kalau yang ini yes, kalau yang ini no. Sexual dysfunction ini yang perlu di-KI juga ke pasien. Jadi kalau misalkan ada pasien yang masih relatif
usia produktif tapi kok ya delalah punya BPH, ya ini perlu di KIE sexual dysfunction. Oke. Kemudian tidak ada kardiovaskular effect karena kerjanya tadi menghambat 5-alfa rekrutase. Kalau yang ini ada karena bisa bekerja juga di vaskuler dari si pasien. Nah, ini guideline-nya. Jadi BPH kalau mild symptom gejalanya itu nggak terlalu terlihat dan USG-nya juga nggak menunjukkan tanda-tanda pembesaran, ya kita buat full rating aja. Kemudian ketika moderate symptom kita bisa pakai ini atau ini, salah satu dulu. Kita lihat kalau respon continue, kalau tidak respon surgery. Terus bisa juga langsung memutuskan pakai 2, ya. Jika respon continue, jika tidak surgery. Nah, kalau sudah benar-benar severe, artinya pasien datang kok sudah nggak bisa kencing berapa hari, sudah melembung gitu ya. Pertolongan pertama apa? Dipasang kateter. Ya. Jadi kompetensi kalian sebenarnya cukup sampai di situ. Ya. Pasang kateter, kemudian rujuk. 3A kan seperti itu. Nah, kemudian obat-obatnya itu sebenarnya urologis. Tapi ya nanti tadi kaitannya dengan efek samping dan sebagainya, kalian perlu tahu ketika pasien ini kontrolnya ke kalian. Kalian berhak juga kok ngeresepin kayak gini. Ya. Untuk melanjutkan terapi. Kan tadi peak onset-nya kan lama. Ya. Artinya daripada dia bolak-balik ke rumah sakit ketemu spesialis uro, ya, dia bisa juga minta resep ke kita, ya, untuk mencapai peak onset. Terus terakhir tambahan ini adalah fosfodiesterase 5 inhibitor. Dia meningkatkan konsentrasi dan memperpanjang aktivitas dari CGMP intraseluler sehingga dapat mengurangi tonus otot polos detrusor, prostat dan uretra. Mirip dia di statik ya. Di dinamik. Oke. Nah, ini apa namanya? Mungkin kalian perlu juga melihat, mungkin di tutorial juga sudah ada sih. Pasti kalian tahu ceritanya kenapa kok ada peran CGMP itu di mana, seperti itu. Ya. Dan dia tugasnya itu meningkatkan konsentrasi, memperpanjang aktivitas dari CGMP. Dan itu dihasilkan karena peran dari fosfodiesterase. Ya. Ini salah satu contohnya yang direkomendasikan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia itu adalah tadalafil. Nah, selain tadalafil sebenarnya fosfodiesterase inhibitornya ada yang lain, ya. Ini kalau cowok-cowok pasti tahu. Apa, Tris? Viagra, Dok. Iya. Sildenafil, ya. Itu teman yang direkomendasikan oleh si ahli urologi, Ikatan Ahli Urologi adalah yang tadalafil, ya. Berdasarkan referensi-referensi yang ada. Nah, ini cukup single ya, administration. Kemudian dia dimetabolisme di hepar oleh sitokrom ini. Kemudian excrete di feses, ya, mayoritas. Half life-nya itu bisa 17 jam. 17 jam ini baru setengahnya hilang ada di sirkulasi. Ya. Mungkin efeknya bisa 2 kali lipatnya. Nah, ini dari tadalafil. Nah, ini jadi solusi untuk mereka yang tidak cocok menggunakan obat sebelumnya tadi. Apa tadi? 5-alfa reduktase. Karena ini kan 5-alfa reduktase, dia menimbulkan apa? Efek sampingnya. Erectile dysfunction, ejaculate. Nah, kalau ini tidak bisa dipakai di dia, maka bisa dipakai yang tadalafil. Ya. Ya, harganya juga mahal juga sih. Nanti bisa kalian lihat. Ini adverse effect-nya headache, followed by flushing, jadi tampak kemerahan itu wajahnya. Kemudian
dispepsia dan bisa timbul mialgia atau back pain. Oke. Dah, saya rasa itu kuliah dari uro, karena memang saya lihat di SKDI sedikit sekali penyakitnya. Ya. Oke, ini juga sudah jam segini. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Aman semua? Alhamdulillah dok. Ya, oke. Di tutorial kalian juga membahas obat-obat ini juga ya, yang BPH. Iya dok, mungkin di tutorial kami ada tambahan antimuskarinik juga dok. Oh, oke. Cuman nanti muskaritnya itu ketika saya cari kok kayaknya nggak ada di sini gitu. Iya dok. Ya udah bisa ditambahkan anti muskarinik nggak apa-apa. Tapi obat-obat yang poten itu yang juga masih digunakan sampai sekarang itu yang 2 teratas itu ditambah dengan 1 ini. Oke, nggak masalah. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya. Kita jumpa lagi ya, mungkin di pertemuan berikutnya langsung kita melihat. Saya coba carikan ininya ya, preparatnya. Sambil kita coba selesaikan kasusnya juga ya. Demikian bisa saya akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa menambah referensi kalian dan bermanfaat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Wabarakatuh.